Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada diskusi panel dengan tema literasi digital. Sebelumnya saya Agnesia Amin selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan kecakapan dan kognitif maupun teknikal. Jadi, bagaimana ya literasi di Indonesia saat ini? Nah, untuk itu sudah bergabung bersama kami panelis-panelis hebat yang akan berbagi ilmunya pada sore hari ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu panelis kita. Yang pertama ada Fitri Dwi Rahmawati. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore Mbak Agnes. Ya, selamat bergabung. Yang kedua ada Anissa Kurniati. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore Mbak Agnes. Ya, selamat bergabung. Dan yang ketiga ada Mbak Neti Kristina Pardosi. Selamat sore Mbak Neti. Ya, selamat sore Mbak Agnes. Ya, selamat bergabung. Dan yang terakhir ada Mas Rizailani Rizky Ramadhani. Selamat sore Mas Rizal. Ya, selamat sore Mbak Agnes. Ya, selamat bergabung. Baik, langsung saja saya memberi kesempatan kepada para panelis untuk menyampaikan opini atau argumennya. Kami persilahkan kepada panelis pertama yaitu Mbak Fitri Dwi Rahmawati untuk memaparkan materinya. Silakan Mbak Fitri. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Pentingnya Membangun Pengetahuan Literasi Digital. Next. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kemajuan teknologi memengaruhi berbagai hal dalam bidang kehidupan. Kecanggihan teknologi memiliki segudang manfaat untuk aktivitas manusia. Dengan perkembangan teknologi, pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, tak selamanya kemajuan itu membawa dampak positif bagi masyarakat. Meskipun banyak kemudahan yang diterima dari kemajuan tersebut di berbagai bidang, terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul tatkala kemajuan tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dari media sosial. Padahal menurut survei dari Siberkreasi pada bulan Maret hingga November 2019, menunjukkan bahwa 54,4% responden masih bingung dalam mengidentifikasikan hoaks. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital sejak usia dini sebagai upaya yang diyakini dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kejahatan di dunia maya yang meresahkan masyarakat. Next. Kemudian pengertian literasi itu sendiri secara umum yaitu kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi saat membaca maupun menulis. Jadi literasi informasi baru dapat menyebar luas manakala informasi sudah mulai mudah untuk disusun, diakses, dan disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Kemudian pengertian literasi digital itu sendiri secara sederhana yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam menerima dan mengolah informasi secara cerdas, bijak, dan taat hukum melalui penggunaan perangkat informasi dan komunikasi. Literasi digital mensyaratkan kecakapan di bidang sosial dan psikologis. Di samping itu, tentu saja penguasaan kompetensi yang bersifat teknis. Jadi, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis seperti mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dan informasi memengaruhi pendidikan sebagai investasi masa depan generasi bangsa.
Anak-anak maupun para mahasiswa dapat memanfaatkan era digital ini sebagai media pembelajaran. Next. Kemudian, menurut Brian Wright, bahwa ada 10 manfaat penting dari adanya literasi digital yang dapat berpengaruh pada bidang akademik, yaitu yang pertama, menghemat waktu. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Yang kedua, belajar lebih cepat. Pada kasus ini bisa dimisalkan dengan seseorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting, misalnya di glosarium. Nah, dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. Kemudian yang ketiga, menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka hal ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Kemudian yang keempat, membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang akan menghadapi kuis. Nah, sebelum dia memulai melakukan kuis, dirinya membaca beberapa informasi yang mungkin akan masuk ke dalam kuis tersebut. Hal itu akan membuat dirinya lebih aman dalam menghadapinya. Kemudian yang kelima, selalu memperoleh informasi terkini. Jadi kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi-informasi baru. Kemudian yang keenam, selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang itu selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka hal ini akan memberikan manfaat tersendiri. Dan yang ketujuh, membuat keputusan yang lebih baik. Jadi literasi digital dapat membuat individu membuat keputusan yang lebih baik, karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan kapan saja. Yang kedelapan, dapat membuat seseorang itu bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka hal ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer seperti pemakaian Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Wright, di internet banyak sekali ditemukan konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur dan mengedukasi masyarakat. Oleh karenanya, dengan mengakses bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Kemudian yang ke-10, mempengaruhi dunia. Jadi di internet banyak tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Next. Kemudian peluang literasi digital. Peluang literasi digital antara lain ada 3, yaitu meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce itu sendiri adalah bisnis atau proses penyebaran, penjualan, pembelian, atau pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, lahirnya lapangan kerja baru berbasis media digital. Dan yang ketiga, pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Jadi pemerintah dalam melihat hal ini bisa sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs
dengan nilai bisnis besar 10 miliar dolar, dengan nilai e-commerce mencapai 130 miliar dolar atau setara dengan 1.800 triliun pada tahun 2020 ini. Next. Kemudian selain manfaat dan permasalahan, selain manfaat dan peluang yang dimiliki dari konsep literasi digital ini, terdapat beberapa permasalahan yang dialami negara ini. Literasi digital di Indonesia masih sangat lemah, baik secara konsep maupun implementasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua permasalahan berikut ini. Yang pertama, pihak-pihak yang menciptakan konsep ini sebagai solusi belum benar-benar memahami landasan filosofis yang menjadi pedoman penerapan literasi digital itu sendiri. Jadi tanpa landasan filosofis yang jelas, eksekusi konsep ini tidak akan berjalan mulus dan masif. Karena landasan filosofis merupakan faktor penting terbentuknya konsep literasi digital. Kemudian yang kedua, penyebaran konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, bullying, dan penipuan lainnya. Penyebab dari permasalahan ini adalah rendahnya pemahaman mengenai penggunaan teknologi digital yang digunakan untuk menerima dan menyebarkan informasi secara efektif dan tepat guna, atau secara singkat bisa dikatakan rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat, sehingga perlu adanya tindak lanjut mengenai hal ini. Next. Diskursus mengenai literasi digital merupakan diskursus yang menyangkut daya tahan suatu negara. Aktivitas negatif dalam dunia maya dapat merusak kerukunan di masyarakat, menghambat arah gerak demokrasi, dan menyumbat pengetahuan masyarakat. Kondisi ini berdampak terhadap kehidupan lainnya jika tidak segera ditangani. Pelaksanaan literasi digital tidak bisa dilakukan kepada sekelompok kecil masyarakat yang peduli saja, namun juga harus bisa diterjemahkan sebagai gerakan kemasyarakatan yang masif, serta kebijakan publik formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Setidaknya ada beberapa langkah untuk mengoptimalkan eksekusi konsep literasi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan karakter tidak bisa ditumpukan pada satu kementerian saja, semisal Kemendikbud, namun harus bersifat lintas sektor. Maksud dari lintas sektor ini yaitu program penyelenggaraan pendidikan karakter juga harus melibatkan suatu institusi atau instansi agar terwujudnya program yang terpadu dan komprehensif karena adanya kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, program literasi digital harus didampingi oleh proses penegakan hukum yang kuat oleh pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kebocoran manfaat dari program yang dijalankan. Program literasi digital yang kuat sulit dicanangkan jika oknum pelaku kejahatan cyber tidak ditindak secara tegas melalui hukum positif yang berlaku. Kemudian yang terakhir, dibutuhkan penguatan, pemahaman, dan penghayatan akan nilai-nilai Pancasila yang diintroduksikan ke berbagai jenjang pendidikan, baik bersifat formal maupun non-formal. Next. Next. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya buat yaitu perkembangan teknologi dan informasi memberikan perubahan dalam kehidupan manusia. Dengan konsep literasi digital, diharapkan dapat memperkecil permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kejahatan di dunia maya atau bisa disebut sebagai cybercrime. Adanya konsep literasi digital ini masih terdapat kekurangan, namun di samping itu, manfaat dan peluang yang diperoleh juga tidak sedikit.
Jadi, penggunaan konsep literasi digital harus didampingi oleh proses penegakan hukum dari pemerintah. Ya, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Agnes. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Fitri atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, bahwa di dalam literasi digital ada permasalahan dan tentunya ada solusi. Yang salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan karakter tidak bisa ditubuhkan pada satu kementerian saja, semisal Kemendikbud, namun harus bersifat lintas sektor. Lalu pertanyaannya, seberapa penting pendidikan mengambil tempat dalam pembentukan fondasi yang mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut? Silakan Mbak Fitri. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan Mbak Agnes. Jadi, menurut saya, pendidikan ini merupakan faktor penting dalam pembentukan fondasi digital yang sudah disebutkan bahwa generasi milenial sekarang perlu diberikan pendidikan literasi. Maka dari itu, diperlukan peran dari berbagai sektor seperti peran guru dan juga pustakawan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Dan apakah orang tua juga perlu diberi sosialisasi? Jawabannya adalah perlu, yaitu melalui mendidik si anak tersebut. Ada pepatah yang mengatakan, jika sistem pendidikan yang baik bukannya mendidik anak saja, melainkan mendidik anak sekaligus orang tua. Jadi, sekolah perlu membina hubungan yang intensif dengan para orang tua. Sesederhana mengkomunikasikan apa yang sudah sekolah lakukan agar di lingkungan keluarga, ajaran atau tata nilai tersebut tidak luntur. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Agnes. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Fitri yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan ke panelis kedua, yaitu Mbak Neti Kristina Pardosi. Kepada Mbak Neti, silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Agnes selaku moderator. Kali ini saya akan membahas mengenai tema yang akan dibahas pada kali ini, yaitu literasi digital. Next. Baik, setelah kita melihat sudut pandang dari Mbak Fitri yang telah mengungkapkan gagasannya terlebih dahulu, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai apa itu literasi digital. Ya, literasi digital ini merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, baik itu alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimaksud literasi digital ini adalah bisa kita ungkapkan dari dua kata, yakni literasi dan digital. Seperti yang telah kita ketahui, literasi itu merupakan kegiatan membaca atau sejenisnya, sedangkan kalau digital itu sendiri artinya kita menggunakan alat-alat digital, semacam alat elektronik ataupun alat-alat komunikasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan dalam hal ini, literasi digital tentunya sudah banyak digunakan ya, terutama di revolusi industri 4.0 atau 4.0 yang merupakan bentuk dari revolusi yang semakin meningkat. Dan pada abad ini juga tidak jarang yang menggunakan berbagai macam media-media, baik itu seperti handphone, tablet, ataupun laptop. Dan kita juga sebagai mahasiswa menggunakan banyak sekali media yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran daring, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Berikut dalam slide ini saya tampilkan ada beberapa wilayah yang tercantum tentunya di daerah Indonesia. Berikut ini merupakan peta pelaksanaan literasi digital di Indonesia pada tahun 2019. Mungkin pada tahun 2020 ini surveinya belum dikeluarkan, namun saya mengambil data
pada tahun 2019. Bisa kita lihat di sini yang berwarna biru merupakan lokasi-lokasi yang telah menggunakan media digital dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun dalam pembelajaran yang berupa literasi yang tadi saya sebutkan. Bisa kita lihat ini ada Provinsi Aceh, lalu ada Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta. Ada juga di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku. Bila kita lihat secara jelas, ada pulau terbesar di Indonesia yakni Pulau Papua yang belum terjamah atau belum secara keseluruhan memiliki atau melaksanakan kegiatan literasi digital. Hal ini tentunya karena perekonomian yang didukung, dan lagi pula ada juga beberapa wilayah yang menggunakan literasi digital sebagai media dalam pembelajaran, terutama khususnya di Pulau Jawa. Bisa kita lihat hampir seluruh Pulau Jawa menggunakan atau melaksanakan kegiatan literasi digital. Begitupun dengan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Maluku. Bisa dilanjut? Next. Singkat saja, di sini saya akan menjelaskan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Saya telah merangkum ada sekitar 1, 2, 3, ada sekitar 7 yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah elemen kultural. Apa itu yang dimaksud elemen kultural? Mungkin jika dari bahasa sosiologi atau bahasa Indonesia, kita bisa mendapatkan arti dari kultural ini merupakan pemahaman ragam dari konteks pengguna dunia digital. Jadi dalam kultural yang dimaksud ini adalah budaya. Budaya bagaimana cara mengembangkan literasi tentunya masih sangat minim di Indonesia ini. Lalu yang kedua ada elemen esensial kognitif. Kognitif ini merupakan daya pikir dalam menilai konten. Tentunya daya pikir kita sebagai mahasiswa ataupun generasi-generasi baru yang ada pada abad ini tentunya harus maju. Kita harus bisa mengembangkan pikiran kita dalam menggunakan literasi digital ini. Lalu yang ketiga ada konstruktif. Apa itu konstruktif? Konstruktif itu sendiri merupakan reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Jadi konstruktif ini merupakan bentuk dari nyata, kegiatan nyata yang kita lakukan dalam kegiatan literasi digital. Jadi yang dimaksud dengan literasi digital dalam konteks konstruktif dimaksudkan untuk kita bisa memberdayakan apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah kita baca melalui kegiatan literasi digital. Lalu yang keempat ada komunikatif. Komunikatif itu sendiri merupakan memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Jadi dalam pelaksanaan literasi digital ini tentunya kita bisa saling komunikasi satu sama lain supaya kegiatan literasi ini berjalan dengan lancar dan tentunya kita tidak hanya sekadar mengetahui dari dengan membaca saja tetapi juga menerapkannya seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu yang kelima ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Tentunya dalam kegiatan literasi digital, kita harus bisa mengupayakan supaya kita tetap percaya diri. Bagaimana cara kita untuk percaya diri dan juga bertanggung jawab. Mungkin hal ini terlihat cukup unik dan juga cukup berbeda karena tidak semua manusia yang melaksanakan aktivitasnya atau kegiatannya secara percaya diri. Oleh karena itu, ini sangat membangun dan sangat mendukung diri kita sendiri supaya kita bisa melatih diri kita dengan mempelajari hal-hal yang baru. Tetapi kita bukan sekedar mempelajari apabila ada kesalahan atau mungkin ada masalah yang kita alami saat kita melaksanakan kegiatan literasi digital, kita juga harus punya elemen yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada kreatif. Kreatif itu sendiri merupakan melakukan hal yang baru dengan cara yang baru. Dalam kegiatan literasi digital ini sangat mendukung kita sebagai generasi yang maju supaya kita berpikir kreatif, tidak hanya berpikir pada satu titik saja. Dunia ini cukup luas jika kita memandang dari sudut ke sudut. Tapi jika kita berpikir lagi secara kreatif, ada banyak sekali hal-hal di dunia ini yang bisa kita olah menjadi lebih baik jika kita sebelumnya memahami apa yang harus kita ubah. Kita bisa mengubah dunia ini hanya dengan melakukan literasi digital, tetapi kita tidak akan bisa menggunakannya apabila kita tidak memiliki wawasan yang luas. Baik dari itu, bagaimana cara kita untuk melakukan penambahan wawasan itu sendiri? Tentunya adalah dengan melaksanakan kegiatan literasi digital. Lalu yang terakhir, di sini ada poin terakhir yaitu kritis.
Kritis itu sendiri merupakan kritis dalam kegiatan untuk menyajikan konten dan bertanggung jawab secara sosial. Literasi digital ini mendukung kita juga untuk berpikir kritis dan juga berpikir akan apa dampaknya. Jika kita hanya menyajikan berbagai informasi yang sekiranya mungkin membantu bagi banyak orang, kita juga akan berpikir apakah itu termasuk ke dalam provokasi atau bukan. Next. Baik, di sini juga saya telah merangkum ada kerangka literasi digital Indonesia. Di sini ada 3 kerangka yang bisa saya bagikan. Yang pertama yaitu pemberdayaan atau empowerment, lalu yang kedua yaitu proteksi atau safeguard, lalu yang ketiga ada hak-hak atau right. Baik, yang poin pertama yaitu pemberdayaan atau empowerment, yaitu pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya yang produktif, jurnalisme warga dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait etika informasi. Dari sini dapat kita ambil maknanya, yaitu menghasilkan karya yang produktif dan juga jurnalisme warga dan kewirausahaan. Jadi dalam pemberdayaan ini, sekiranya literasi digital mampu untuk mendorong masyarakat, terutama di Indonesia, untuk lebih berpikir, ya seperti yang saya bilang tadi, kreatif. Pemberdayaan yang dimaksud ini yaitu supaya kita dapat meraih banyak sekali informasi-informasi yang tentunya dapat mendukung kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan juga ada kewirausahaan. Tentunya ini sangat membantu sekali ya bagi perekonomian Indonesia, tepatnya dalam kegiatan UMKM. Lalu yang kedua ada proteksi atau safeguard. Safeguard ini sendiri merupakan perlunya kesadaran atas keselamatan dan juga kenyamanan bagi pengguna internet, yaitu berupa perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Bila kita melihat dari panelis yang sebelumnya, yakni Mbak Fitri, terdapat banyak sekali masalah-masalah yang memang harus kita hadapi ketika kita melaksanakan kegiatan daring. Dan ini juga mencakupi proteksi atau perlindungan. Karena banyak sekali yang menggunakan data-data ataupun menggunakan literasi digital ini, maka tak heran banyak sekali juga data-data yang tersimpan di sana mencakup informasi-informasi pribadi yang tentunya ini cenderung harus aman. Lalu yang terakhir ada hak-hak atau right, yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi atas hak kekayaan intelektual, hak berserikat, dan juga hak untuk berkumpul. Tentunya Indonesia juga menerapkan Pancasila sebagai negara yang demokratis. Nah, dalam hal ini juga literasi digital mendukung masyarakat Indonesia untuk menerapkan apa yang telah menjadi hak-hak mereka. Mereka berhak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka, seperti itu menyampaikan informasi atau bertukar pendapat, menyampaikan gagasannya, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja semuanya itu ada batasannya. Next. Lalu di sini ada menurut Bowden pada tahun 2008 ada komponen literasi digital yang terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama tonggak pendukung literasi itu sendiri dan literasi komputer, informasi, dan teknologi komunikasi. Yang menjadi tonggak pendukung ini adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena literasi dalam literasi digital ini menggunakan perangkat-perangkat tertentu seperti komputer. Itu semacam alat yang kita gunakan. Dan jika tidak digunakan, maka tidak mendorong kegiatan literasi. Seumpamanya buku juga melalui berbagai macam proses, baik itu dari percetakan, dari awalnya yaitu penulisan. Sehingga di sini juga komponen literasi digital sangat diperlukan. Ini merupakan bagian proses tahap awal, yakni tonggak pendukung. Lalu yang kedua ada pengetahuan latar belakang yang mencakup dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Banyak juga pengetahuan dari latar belakang ini yang bersifat sedikit sensitif sehingga kita harus memahami bagaimana sifat sumber daya informasi tersebut. Apakah itu layak untuk kita baca, apakah itu layak untuk kita gunakan, atau sebaliknya. Lalu yang ketiga ada kompetensi yang berupa A. Pemahaman format digital dan non-digital. Lalu B. Penciptaan dan komunikasi informasi digital. Lalu C. Ada evaluasi informasi. Lalu D, perakitan pengetahuan, literasi informasi, dan F, literasi media. Semua komponen dalam ke-6 kompetensi ini tentunya sangat berkaitan dengan
komponen dari literasi digital, di mana semuanya harus memiliki evaluasi. Jika tidak ada evaluasi informasi, maka tidak juga ada kemungkinan bahwa apakah memang benar literasi digital itu patut untuk digunakan atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada sikap dan perspektif. Tentunya kita sebagai generasi muda Indonesia harus juga memiliki sikap dan perspektif dalam penggunaan literasi digital itu sendiri. Supaya kita menjadi mengetahui bagaimana kita harus menyikapi era revolusi industri ini dan bagaimana cara menyikapi modernitas ini dengan cara juga kita menjalani apa yang telah menjadi hambatan-hambatan kita itu harus kita kurangi, dan juga komponen-komponen yang seharusnya mendukung seperti bergerak kreatif itu harus kita dukung. Next. Jika kita telah membahas apa itu literasi digital dan apa itu seluk-beluknya, kita juga harus tahu apa saja contoh dari literasi digital. Literasi digital itu ada seperti e-book dan e-textbook yang berisikan bacaan dan segala kelengkapannya yang dapat diakses menggunakan media elektronik, ya seperti handphone, gadget, laptop atau komputer, dan lain-lain sebagainya. Dan seiring perkembangan waktu, e-book semakin memiliki kelengkapan fitur seperti notes, bookmark, audio, dan gambar di dalam yang memudahkan penggunanya, terutama pelajar, dalam memahami isi konten e-book itu sendiri. Di sini saya akan menambahkan tidak hanya pelajar saja ya, tetapi sekarang juga para petani, para nelayan, atau juga para pedagang sudah menggunakan literasi digital ini sebagai panduan mereka untuk memajukan bisnis mereka. Ini juga digunakan oleh para pekerja kantoran, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Next. Setelah kita melihat apa itu contoh literasi digital, pengertiannya, kita juga harus mengetahui apa saja manfaat dari literasi digital. Yang pertama yaitu memotivasi karyawan. Tentunya untuk memotivasi karyawan, kita juga harus menambah ide-ide baru. Dengan adanya literasi digital ini diharapkan karyawan semakin termotivasi dan juga memiliki ide baru dalam pengembangan bisnisnya. Lalu yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Tentunya produktivitas harus bertambah ya seiring dengan berjalannya waktu. Itu bisa kita ambil juga dari kegiatan literasi digital. Lalu yang ketiga menaikkan pendapatan. Setelah memotivasi karyawan, lalu produktivitasnya itu meningkat, tentunya juga pendapatan akan meningkat terutama dalam dunia bisnis. Lalu bagaimana cara implementasi literasi digital itu sendiri? Yang pertama yaitu nilai keterampilan digital internal, lalu yang kedua ada komunikasikan nilai dan tujuan digital, lalu berikan pelatihan dan pantau implementasi dan sesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan jika pada awalnya kita memahami bagaimana konsep literasi digital itu sendiri dan bagaimana objeknya, tujuannya, subjeknya, dan lain sebagainya. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mengenai literasi digital. Oleh karena itu, saya harap literasi digital ini bisa memajukan banyak pihak, terutama di negara kita tercinta, Indonesia. Di sini saya memiliki kata-kata motivasi yang cukup berkaitan dengan kegiatan literasi digital, yakni jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sampai titik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Neti atas penyampaian materinya yang sangat hebat sekali tadi kita dengar bersama ya. Tadi sempat kita simak bahwa yang disampaikan Mbak Neti bahwa Indonesia ini ternyata dalam pelaksanaan literasi digital sudah menyebar ke seluruh wilayah. Lalu saya ada pertanyaan nih Mbak Neti, bagaimana literasi digital mampu menghasilkan karya produktif di zaman ini? Silakan Mbak Neti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Agnes. Tentunya kegiatan literasi digital ini akan memajukan karya produktif, terutama di zaman ini ya. Karya produktif yang bisa dikembangkan itu terutamanya bagaimana saja. Ketika kita melaksanakan kegiatan literasi atau kita melakukan kegiatan membaca secara digital, itu akan menambah pengetahuan kita sehingga pikiran kita semakin berpikir untuk kreatif dan kita dapat mengembangkan hal-hal yang seharusnya menjadi daya pikir terbaru kita. Contohnya, saya berikan contoh seperti ketika kita berprofesi sebagai petani.
Jika kita berprofesi sebagai petani, lalu kita membaca banyak sekali sumber-sumber bacaan lewat literasi digital, baik itu berupa internet, website, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin juga kita hanya membaca di situ saja. Jika kita mendapatkan motivasi, tentunya kita akan melaksanakannya juga sebagai petani. Jadi kita akan menambahkan kegiatan-kegiatan baru dalam pertanian tersebut sehingga tentunya harga jual kita semakin naik, meningkat, dan bisnis kita pun kembali menjadi lebih laku daripada sebelumnya. Mungkin itu saja, Mbak Agnes. Terima kasih kepada Mbak Neti atas jawabannya. Oke, langsung kita ke panelis ketiga, yaitu Mas Rizailani Rizky Ramadhani. Kami persilahkan Mas Rizal untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pentingnya literasi digital di tengah pandemi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa kita ke tatanan dunia yang baru. Berkembangnya teknologi informasi ini ditandai dengan revolusi industri. Ini dunia tengah berada pada era revolusi 4 dan terus maju. Sebuah tatanan dunia yang baru yang mengubah sendiri kehidupan manusia. Sejak teknologi informasi berkembang dengan pesat dan dikenalnya internet, ada satu fenomena yang menarik. Fenomena tersebut yaitu penggunaan media sosial. Belakangan ini, penggunaan media sosial sangat digemari oleh masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Menurut riset Hootsuite dan We Are Social, pengguna media sosial pada Januari 2020 di seluruh dunia adalah sebesar 3,8 miliar pengguna. Angka penggunaannya meningkat hingga 9% atau 321 juta pengguna baru sejak tahun lalu. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset yang menyebutkan, jumlah pengguna media sosial sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1% atau 12 juta pengguna dibandingkan tahun lalu. Angka tersebut sudah mencapai 59% dari total jumlah penduduk. Artinya lebih dari setengah penduduk di Indonesia kini mudah saling terhubung. Kita lihat total population di Indonesia 272,1 juta dan pengguna mobil connection 338 juta sendiri, melebihi populasi di wilayah negara Indonesia atau penduduk negara Indonesia sendiri. Pengguna internet 175 juta dengan penetrasi 64%, dan pengguna aktif media sosial yaitu sebesar 160 juta pengguna sendiri. Next. Dunia baru dalam media sosial. Sejak kasus COVID-19 merebak di Wuhan, Cina, WHO mengumumkan bahwa dunia tengah dalam pandemi oleh wabah COVID-19 pada Maret 2020 lalu. WHO juga menganjurkan kepada masyarakat dunia untuk melakukan aktivitas dari rumah, membuat masyarakat semakin intens menggunakan media sosial. Kehadiran media sosial ini sangat digemari sebab dinilai memberikan banyak manfaat. Salah satunya ialah semua orang dengan mudah mengirimkan pesan atau kabar karena orang sudah saling terhubung. Terjadi lonjakan penggunaan internet di Indonesia hingga 13% pada malam hari. Sedangkan meningkat 15% dibandingkan trafik rata-rata. Berdasarkan data dari Telkomsel, mencatat bahwa media sosial seperti WhatsApp, Line, dan Telegram mengalami kenaikan trafik sebesar 40%. Lalu untuk YouTube sebesar 17%. Tren penggunaan media sosial saat pandemi ini ternyata membawa berbagai masalah. Melansir dari situs pikiranrakyat.com, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto, saat diskusi daring melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI, mengungkapkan bahwa ada 1.222 hoax selama periode Februari 2020 hingga April 2020. Selain masalah penyebaran berita bohong atau hoax, ada pula masalah lainnya, misalnya ujaran kebencian, fenomena push trust, penggiringan opini oleh akun buzzer, pelanggaran privasi, penipuan, perundungan atau bullying, cybercrime, dan lain-lain.
Masalah-masalah tersebut tentunya membawa dampak negatif kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi kebingungan, cemas, panik. Selain itu, masalah tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena menyerang mental serta psikis di dalam orang itu sendiri. Bahkan tidak mungkin kita semua pernah menjadi bagian dari tersebut. Ya entah Mbak Agnes, Mbak Anissa, Mbak Fitri, Mbak Neti bisa jadi menjadi korban atau pelaku penyebaran dalam melakukan tindakan tersebut. Next. Pentingnya literasi digital. Oke, ini pentingnya literasi digital. Dari berbagai masalah tersebut, salah satunya bisa ditempuh untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan ialah dengan literasi digital. Sebab literasi digital sendiri menjadikan komponen fundamental yang mesti dimiliki masyarakat saat ini. Dengan adanya literasi digital, maka bertindak sebagai pengaman atau penyaring informasi selama menggunakan internet ataupun media sosial. Ini perlu digarisbawahi. Untuk memahami literasi digital, kita perlu mengetahui definisinya terlebih dahulu. Literasi digital terdiri atas dua suku kata, yakni literasi dan digital. Literasi atau literatur dalam istilah Latin, letter, dalam bahasa Inggris mendeskripsikan literasi sebagai dasar dari pengetahuan manusia yang berkembang. Sedangkan kata digital sendiri berasal dari kata digitus, yang dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Menurut KBBI, literasi digital adalah kemampuan manusia untuk memahami informasi berbasis komputer. Sedangkan menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang luas yang dapat diakses melalui piranti komputer. Sehingga bisa disimpulkan bahwa literasi digital berkaitan dengan kemampuan manusia mengambil, mengolah, memahami, hingga menggunakan informasi dengan instrumen teknologi informasi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka semakin dibutuhkannya literasi digital. Sebab ancaman dunia digital akan selalu ada dan selalu berubah-ubah modusnya. Next. Ini di dalam manfaat digital ada 3 manfaat dari literasi digital. Menurut saya, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Neti dan juga Mbak Fitri, manfaat dari literasi digital. Yang pertama, ini mampu menyaring berita informasi yang diperoleh dari media sosial internet. Misalnya nih, Mbak Agnes, ada berita Gunung Merapi meletus, ternyata di dalam video occasion itu yang di-upload adalah gunung meletus dari Jepang dan disebarkan di Indonesia dan menjadi heboh. Dan Mbak Agnes ini tahu kalau video itu tersebut dari Jepang, dan kemudian Mbak Agnes ramai-ramai mengajak temannya untuk menyebarkan informasi tersebut kalau informasi itu tersebut adalah hoax. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh untuk menyebarkan berita atau informasi yang sumbernya tidak dipercaya. Seseorang yang mudah percaya dengan sesuatu yang belum dapat sumbernya diketahui, itu adalah orang yang sangat bodoh. Ya, menurut saya bodoh. Karena itu hanya akan menimbulkan masalah di dalam akhirannya. Yang ketiga, mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebenaran suatu berita informasi. Next. Tips menggunakan, ini terakhir adalah tips menggunakan internet atau media sosial saat pandemi COVID-19 agar terhindar dari hoax, fenomena post-truth, dan lain-lain. Antara lain, yang pertama yaitu mengakses informasi dari website atau portal berita yang terpercaya atau dari akun media sosial resmi dan jelas. Tapi terkadang website atau portal berita yang terpercaya sendiri yang menyebarkan berita-berita hoax yang menjadi sentral gitu untuk saat ini ya.
Hal ini menjadi penting sebab belakangan ini banyak muncul website atau portal berita atau akun media sosial bodong, apalagi yang bodong-bodong kayak gini. Ini bertujuan untuk memudarkan suatu kebenaran informasi dengan memberikan informasi palsu yang provokatif. Tapi kita harus tetap menyaringnya ya, walaupun itu website atau portal berita yang terpercaya, kita harus selalu menyaringnya dan mencari kebenarannya dahulu. Yang kedua, membiasakan diri untuk skeptis atau tidak mudah percaya terhadap berita atau informasi yang sumber dan isinya belum jelas. Terkadang ada website yang terpercaya tapi masih memberikan informasi yang keliru. Nah itu harus selalu mengecek isi dari informasinya. Harus tuh, jangan sampai keliru. Yang ketiga, bila menemukan informasi atau berita hoax atau seperti masalah di atas tadi, maka jangan ragu untuk memblokir atau melaporkannya. Dengan begitu, kita membantu memutus rantai penyebaran informasi atau berita seperti itu. Itu apabila kita tahu ada informasi yang hoax, segera kita laporkan kepada kepolisian, biar segera ditindak dan tidak menyebar luas ke masyarakat luas dan menyebabkan kepanikan masyarakat yang tidak ada ujungnya. Baik, terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Rizal atas penyampaian materinya mengenai pentingnya literasi di era pandemis. Ternyata itu berguna sebagai pengaman atau penyaring informasi selama menggunakan internet ataupun media sosial. Terkait dengan literasi digital di Indonesia saat ini, Mas Rizal, bagaimana Anda sendiri melihat proses pembelajaran digital siswa di masa pandemi COVID-19 saat ini? Silakan. Baik, Mbak Anes, pertanyaannya sangat bagus. Kalau sekarang kan Kemendikbud menyediakan beberapa situs supaya anak-anak bisa belajar online. Memang sudah bagus. Namun, sebaiknya dimungkinkan penyediaan itu terbatas. Artinya bisa jadi siswa atau mahasiswa membutuhkan informasi lain yang tidak sekedar yang tersedia dari situs Kemendikbud itu. Siswa perlu menjajaki dunia maya untuk mencari informasi belajar. Ketika mereka terus berselancar di internet di banyak situs, disitulah kemudian siswa perlu literasi digital. Pada siswa SD, mungkin belajar masih bisa didapatkan dari situs yang disediakan Kemendikbud. Namun, bila sudah beranjak SMP atau SMA atau SMK, saya kira materinya lebih banyak, beragam, berkembang, dan tidak bisa mengandalkan situs yang disediakan pemerintah. Pada saat itulah yang namanya literasi informasi penting dipunyai oleh siswa. Selain itu, internet pun masih sulit diakses di beberapa daerah di Indonesia. Itu namanya digital divide, kesenjangan digital. Jadi, belajar di rumah terutama menghadapi hambatan bernama digital divide, baik dalam akses internet, pemilikan perangkat digital, mengoperasikannya, maupun pemanfaatannya dalam mengoperasionalkan penggunaan banyak yang gagap teknologi. Tidak sedikit guru-guru yang tua, yang mengalami teknologi NCT atau tidak percaya diri menghadapi teknologi. Makanya, ketika mereka memberikan pelajaran daring ke siswa, mereka lebih senang menggunakan tugas daripada memberi pelajaran daring ketimbang guru muda yang lebih fasih teknologinya. Sementara itu, kesenjangan pemanfaatan itu artinya teknologi digital internet dimanfaatkan secara produktif atau tidak. Kalau dimanfaatkan hanya untuk sekadar leisure, bermain game, hingga membuli dan chatting tidak berguna. Berarti ada kesenjangan dalam pemanfaatan internet karena tidak digunakan secara produktif di Indonesia. Semua kesenjangan digital ini terjadi. Baik, terima kasih. Anes, pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada Mas Rizal atas jawabannya. Kita ke panelis yang terakhir, yaitu Mbak Anissa Kurniati. Kepada Mbak Anissa Kurniati, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Agnes yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit argumen atau pendapat saya mengenai literasi digital. Nah, di sini saya Anissa Kurniati
akan memberikan sedikit argumen atau pendapat saya dengan judul serangkaian dampak negatif adanya literasi digital. Nah, kita pasti tahu sendiri bahwa segala sesuatu yang ada di seluruh dunia ini pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Tak terkecuali juga yaitu literasi digital yang kita bahas dalam diskusi panel kali ini. Next. Nah, sebelum kita membahas mengenai serangkaian dampak negatif yang ada dari adanya literasi digital tersebut, kita alangkah lebih baiknya untuk menilik atau membahas mengenai latar belakang adanya dampak negatif tersebut. Nah, dampak negatif tersebut itu dimulai ketika ada revolusi industri 4.0 atau Internet of Things atau IoT. Nah, revolusi industri ini kini telah merambah ke dunia manusia. Baik itu dunia maupun di Indonesia sendiri. Oleh karenanya kemudian muncul suatu literasi digital tersebut. Nah, literasi digital tersebut di Indonesia ini masih tergolong sangat cukup buruk atau sangat rendah. Karena menurut Bank Dunia tahun 2018 tingkat buta huruf fungsional Indonesia adalah 55% dari keseluruhan penduduk. Nah, maksud dari tingkat buta huruf fungsional tersebut itu bukan berarti bahwa masyarakat Indonesia itu tidak bisa membaca atau tidak melek kata, tetapi maksud dari buta huruf fungsional tersebut itu bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mampu atau kurang dalam memahami apa yang dibacanya tersebut. Kemudian juga tidak mampu untuk mengulang kembali apa yang telah dibacanya tersebut. Nah, dengan adanya tingkat buta huruf fungsional Indonesia sebanyak 55% tersebut, kemudian muncullah banyak serangkaian dampak negatif. Selanjutnya, nah, dampak negatifnya itu pasti ada banyak, baik itu di Indonesia maupun dari luar negeri atau di seluruh dunia ini. Dari sini saya hanya ingin membahas sedikit saja. Yang pertama adalah dampak negatifnya adalah merajalelanya suatu hoaks. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi itu juga menjadi permasalahan dunia. Nah, jika di Indonesia sendiri itu merajalelanya hoaks itu karena tingkat literasi masyarakat Indonesia kan memang masih sangat rendah. Utamanya adalah literasi secara sederhana itu juga masih rendah, apalagi literasi digital yang dapat digolongkan sebagai literasi yang sangat kompleks, yang mana literasi tersebut mengharuskan kita sebagai pembaca untuk bisa menganalisis, kemudian berpikir kritis, dan juga kontrol penggunaan internet yang adiktif. Nah, contoh dari adanya hoax yang merajalela itu seperti broadcast yang sering muncul dalam WhatsApp atau WhatsApp group. Itu contohnya ada kayak broadcast bulan Sya'ban gitu kan, pasti teman-teman juga sudah pernah mendapatkan hal tersebut. Karena dalam broadcast tersebut dituliskan bahwa adanya bulan Sya'ban dan ditutupnya pintu amal. Tapi itu mungkin saja bisa broadcast dari tahun-tahun sebelumnya, dan kadang itu juga disebarkan tidak dalam waktu yang tepat. Jadi waktunya itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam broadcast tersebut. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah pornografi. Nah, pornografi itu sendiri memang sangat merajalela, baik itu dari YouTube, kemudian Instagram, dan media sosial lainnya. Dan pastinya pornografi ini sangat berbahaya, khususnya bagi para anak-anak ataupun remaja. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah terorisme atau radikalisme. Nah, terorisme atau radikalisme ini dapat diperoleh
dari misalkan saja ketika sedang mengerjakan tugas agama, dan itu harus searching atau mencari di internet atau Google. Nah, itu jika kita tidak memiliki landasan yang kuat terlebih dahulu mengenai apa yang akan dicari, misalnya tentang ideologi yang ada di dunia ini. Nah, jika kita sebelumnya tidak memiliki pandangan dan juga landasan yang kuat, bisa saja kita dijerumuskan dalam ideologi-ideologi yang salah, dan itu mungkin saja menjadi dasar dari adanya terorisme atau radikalisme itu sendiri. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah penyalahgunaan konten privat. Kemudian memang sangat banyak sekali dampak negatif yang ada, dan itu contoh tambahannya itu ada seperti bullying, kemudian penipuan, dan lain sebagainya. Next. Kemudian dalam literasi digital itu ada beberapa pendekatan. Nah, menurut Riswanto tahun 2013, pendekatan literasi digital itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan proteksi yang memandang bahwa pengguna internet atau user, khususnya remaja dan juga anak-anak, rentan terpapar konten negatif. Nah, dari pendekatan proteksi tersebut kemudian muncul adanya Undang-Undang ITE yang kita kenal saat ini. Kemudian pendekatan proteksi ini adalah pendekatan yang digunakan atau diterapkan serta dilaksanakan di Indonesia. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan instrumentalis. Nah, pendekatan instrumentalis ini merupakan penguasaan kemampuan teknis dalam menjelajah ranah maya atau dunia maya. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pemberdayaan. Nah, pendekatan pemberdayaan ini memandang bahwa internet adalah lapak untuk memberdayakan penggunaan sesuai kebutuhannya masing-masing dari setiap pengguna. Jadi, jika dilihat lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, pendekatan yang sesuai bagi manusia itu sebenarnya adalah pendekatan pemberdayaan. Karena pendekatan tersebut itu sangat karena penggunaannya itu sesuai kebutuhannya setiap orang atau setiap individu yang ada. Tetapi pendekatan pemberdayaan ini memang memiliki beberapa titik lemah, karena pendekatan pemberdayaan ini hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang memiliki literasi atau budaya literasi, khususnya adalah literasi digital yang tinggi. Dan itu sepertinya masih kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia, yang notabene-nya masih memiliki budaya literasi yang rendah, khususnya adalah literasi digital. Yang selanjutnya, next. Nah, seperti yang telah saya paparkan di awal tadi, bahwa pendekatan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pendekatan proteksi, yang kemudian memunculkan adanya Undang-Undang ITE. Nah, kemudian dari adanya pendekatan proteksi dan munculnya Undang-Undang ITE tersebut, kemudian muncul sebuah regulasi atau pengaturan yang sangat ketat. Nah, pengaturan atau regulasi tersebut contohnya adalah internet positif, kemudian pemblokiran konten judi, pornografi, dan juga hoax. Tetapi dari adanya regulasi yang ketat ini memunculkan suatu dampak negatif, yaitu adanya efek Streisand. Nah, efek Streisand ini adalah efek di mana informasi yang ada itu menyebar, tetapi berdasarkan rasa penasaran dari masyarakat, karena informasi yang ada itu ditutup-tutupi atau disembunyikan. Nah, dari efek Streisand ini dapat kita ambil contoh adalah video 19 detik. Dan pastinya teman-teman juga mengetahui tentang video tersebut, dan itu kemarin kan sempat viral di dunia maya, baik itu di Twitter, kemudian WhatsApp, dan juga Instagram. Bahkan ada juga yang menyebarkan secara vulgar atau menyebarkan dengan cara menawarkan kepada temannya tentang video 19 detik tersebut. Kemudian next.
untuk mengatasi atau solusi dari literasi digital yang masih minim atau sangat kurang tersebut di Indonesia, itu ada beberapa solusi tersendiri. Yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi baca yang kritis di masyarakat. Dimulai dengan ranah yang paling kecil, yakni dari keluarga dan juga sekolah. Nah, literasi yang kritis ini harus menerapkan bahwa apa yang dibaca itu adalah benar-benar bacaan yang sehat bagi pembacanya. Selanjutnya, kemudian solusi yang kedua adalah jurnalis dan media massa harus menindaklanjuti dengan mengembalikan posisi mereka sebagai media profesional. Karena memang dalam kode etik jurnalistik itu kan ada tentang kode etik untuk menyebarkan informasi yang tidak boleh palsu atau tidak boleh hoax. Jadi harus real ataupun fakta. Tetapi memang itu pernah terjadi suatu ketidakpercayaan dari masyarakat sendiri karena media massa pernah memihak salah satu golongan, sehingga banyak yang kemudian tidak percaya lagi, kemudian beralih kepada media sosial yang media sosial tersebut kan bisa secara luas untuk menyebarkan informasi dan juga berpendapat. Mbak Anissa, Ya? Ya. Sedikit, waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Nah, dengan mengembalikan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri dengan adanya pemberian informasi yang tidak memihak itu bisa menjadi salah satu solusi adanya literasi digital, literasi untuk memberikan atau meningkatkan budaya literasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya, next. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit simpulan mengenai apa yang telah saya paparkan di awal tadi. Jadi, kan literasi digital itu pasti memiliki dampak positif ataupun dampak negatif, dan dampak positifnya sudah dipaparkan atau dijelaskan dalam materi oleh pemateri sebelumnya tadi dalam manfaat-manfaatnya seperti ada menghemat waktu, kemudian menghemat uang, dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatifnya adalah adanya penyebaran hoaks secara merajalela, kemudian ada pornografi, kemudian ada radikalisme atau terorisme. Nah, solusinya itu dapat kita laksanakan dengan cara memberikan pendidikan literasi atau budaya literasi dalam ranah yang paling kecil. Contohnya mulai dari keluarga dan juga sekolah. Dan juga pengembalian kepercayaan masyarakat kepada media mainstream seperti surat kabar dan lain sebagainya agar tidak adanya suatu hoax yang merajalela tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Anissa. Materinya sangat menarik sekali ya, tadi kita simak bersama. Kemudian saya sedikit menyampaikan yang diulas Mbak Anissa tadi, bahwa dampak negatif dari literasi digital ini bervariasi ya. Ada hoax, pornografi, terorisme, dan radikalisme, juga penyalahgunaan konten privat. Lalu di sini muncul pertanyaan Mbak Anissa, yaitu apa sih sesungguhnya dampak yang diharapkan dari kemampuan literasi digital yang baik? Silakan Mbak Anissa. Baik, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi dampak yang diinginkan adanya literasi digital yang baik itu tidak adanya suatu adu domba atau permusuhan dari setiap orang. Karena kan jika kita tidak adanya literasi digital yang baik, mungkin saja kita bisa termakan suatu adu domba tersebut. Kemudian dampak yang diinginkan itu juga adanya
pengurangan adanya konten hoax yang merajalela tersebut. Dan juga adanya konten pornografi yang tidak dapat diakses lagi oleh para anak-anak ataupun remaja ataupun masyarakat pengguna sosmed itu sendiri. Tetapi memang dampak tersebut tidak gampang untuk dilaksanakan karena literasi digital itu juga merupakan PR yang sangat besar bagi para pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya itu sendiri masyarakat Indonesia memang tergolong malas untuk membaca atau berliterasi yang misalnya saja teks yang panjang itu pasti banyak sekali orang yang sangat malas. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah menjawab pertanyaan saya tadi. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi panel kita pada sore hari ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam era revolusi industri 4.0 ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tak terkecuali masyarakat Indonesia yang awalnya hanya membaca lewat buku dan juga pencarian informasi dari berita mainstream, kini terdapat istilah baru, yakni literasi digital. Persebarannya pun cukup tinggi, yaitu pada tahun 2019, yakni 34.585 peserta. Dalam literasi digital ini pastinya terdapat dampak positif dan juga negatif, yang mana dampak positif tersebut pasti akan memudahkan aktivitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Namun dampak negatif dari literasi digital ini ternyata dapat diminimalisir dengan UU ITE. Selain itu, juga terdapat berbagai masalah yang tadi telah dipaparkan, tetapi juga ada solusinya seperti yang disampaikan Mbak Fitri tadi, yaitu penyelenggaraan pendidikan karakter tidak bisa ditumpukan pada satu kementerian saja, semisal Kemendikbud, namun harus bersifat lintas sektor. Yang kedua adalah program literasi digital harus didampingi oleh proses penekanan hukum yang kuat oleh pemerintah. Yang ketiga adalah dibutuhkannya penguatan pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai Pancasila yang diintroduksikan ke berbagai jenjang pendidikan, baik bersifat formal maupun non-formal. Lalu jika literasi digital ini diimplementasikan dengan baik, seperti pada era pandemi saat ini, digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka akan bermanfaat bagi kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Neti, yaitu memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, serta menaikkan pendapatan. Ada juga yang disampaikan oleh Mas Rizal, yaitu menyaring informasi dari internet, tidak terpengaruh akan hoax, dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kiranya itu kesimpulan dari saya. Demikianlah diskusi panel pada sore hari ini. Saya selaku moderator, apabila banyak kekurangannya dalam membimbing jalannya diskusi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.